Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu penggerak. Saya Apri Nuryanti, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Banjarbaru. Di video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer ilmu. Peran saya sebagai guru lebih dominan dibandingkan murid atau yang dinamakan teacher center. Saya menuntut murid menguasai materi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan tanpa memperhatikan bahwa kemampuan tiap anak berbeda. Saya sebagai guru kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung masih menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton dan menerapkan strategi pembelajaran yang sama untuk setiap anak. Kemudian, pembelajaran di kelas masih terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja dibandingkan keterampilan dan sikap. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Murid memegang kendali dalam pembelajaran dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Menghargai karakteristik murid. Murid memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan perbedaan ini akan membuat pembelajaran lebih berwarna, di mana saya sebagai pamong harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar murid. Kemudian, dalam segi perilaku, saya harus menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar anak-anak bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kebutuhan belajar anak. Dan terakhir, sebagai guru, kita harus menuntun murid dalam mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dapat saya lakukan yaitu pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid. Kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, di mana murid bebas menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap beracuan pada kurikulum. Ketiga, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Keempat, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Adapun kesimpulan yang saya ambil dari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMONG atau memberi teladan, membangun, memotivasi, dan memberi dorongan. Demikian video saya mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.